Karena dipastikan dari data yang kita dapatkan, termasuk nanti kita akan ketemu dengan penyidik, bahwa data yang kita dapatkan dari Yamaguchi bahwa ijazah S2 dan S3-nya itu palsu. Dan tim itu mengirim email ke Yamaguchi, ada balasannya. Lalu yang ketiga ada informasi bahwa dari penyidik juga sudah mendapatkan informasi tentang ijazah tersebut, dan dipastikan memang sudah pasti 100% Rismon tidak memiliki ijazah S1 dan S2-nya sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nasib Rismon Sianipar memang paling terpuruk di antara para pemburu ijazah palsu, sahabat ya. Sebab bagaimanapun juga, selain kasus fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial, Rismon kali ini benar-benar dirundung masalah besar. Setidaknya ada 3 tambahan permasalahan yang dia tuai selama ini, dan ini sepertinya pelapornya berbeda, dimana sekali lagi bahwa Rismon Sianipar dalam situasi yang paling mengenaskan. Kita tahu bahwa Polda Metro Jaya mengirim penyidiknya 2 orang untuk memastikan ijazah Rismon, dan itu betul-betul terkonfirmasi palsu. Oleh karena itu, tambahan kasusnya ya tentu pemalsuan ijazah. Yang kedua adalah Rismon Sianipar menggunakan ijazah ini untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Artinya ada indikasi korupsi di situ, uang rakyat yang dimakan. Kemudian yang ketiga, Rismon ini selalu menggunakan ijazah ini menjadi saksi ahli, sehingga dikategorikan bahwa Rismon Sianipar ini acap kali melakukan tindakan kriminal, yaitu menjadi saksi palsu. Kenapa palsu? Ya karena yang namanya dalam proses persidangan itu sumpahnya kan diambil, dan ternyata abal-abal detailnya semua, sahabat. Oleh karena itu saya kira memang di antara seluruh pemburu ijazah, di para teroris ini, Rismon lah yang paling meradang. Nah, ini coba kita dengar sendiri langsung bagaimana perbincangan Pak Roni dengan Bambil waktu ada wawancara dengan beliau ya di channelnya Bambil Offside. Apakah dalam kisruh ijazah Pak Jokowi ini justru ikut mengait-ngaitkan dengan seorang Rismon Sianipar terkait kasusnya bahwa benar dia memiliki ijazah palsu? Ya, karena dipastikan dari data yang kita dapatkan, termasuk nanti kita akan ketemu dengan penyidik, bahwa data yang kita dapatkan dari Yamaguchi bahwa ijazah S2 dan S3-nya itu palsu 100%. Kenapa harus mengurusi ijazahnya Rismon? Satu, dia mengaku sebagai ahli, karena itu akreditasi untuk seseorang diakui adalah dari tingkat sarjananya. Dengan harapan dia memiliki nilai tambah dari tersebut. Nah, kenapa ijazahnya yang kita permasalahkan? Satu, apakah dia benar-benar ahli dengan hal ini? Ternyata dia menyalahgunakan dokumen yang dari luar negeri. Nah, sehingga orang banyak tertipu dengan hal tersebut. Dia mengambil keuntungan secara pribadi. Apalagi? Kemudian dia pernah menggunakan itu untuk pengurusan sertifikasi dosen. Berarti ada uang rakyat yang dipakai di situ. Betul, sekali. Dan yang ketiga, dia gunakan untuk saksi ahli di pengadilan. Nah, dia itu pernah menjadi saksi ahli pengadilan dan itu bersaksi palsu. Nah, kan ada konsekuensinya. Seseorang yang tidak benar-benar ahli membuat satu penipuan dalam hal dokumen. Nah, dia bersaksi dan itu di bawah sumpah. Ya kan, di bawah sumpah. Nah, kalau di bawah sumpah berarti dia sudah bersaksi palsu. Nah, Pak Roni Teguh bisa meyakinkan kepada publik bahwa benar-benar ijazahnya Rismon Sianipar itu
tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Sangat. Sudah dari segi ijazahnya yang S2 S3 yang dia tampilkan. Ya. Kemudian kita dengan tim itu mengirim email ke Yamaguchi. Oke. Ada balasannya. Oke. Lalu yang ketiga ada informasi bahwa dari penyidik juga sudah mendapatkan informasi tentang ijazah tersebut. Oke. Dan dipastikan memang sudah pasti 100% Rismond tidak memiliki ijazah S1 dan S2-nya sekaligus. Oke, kenapa penyidik? Ini apakah penyidiknya berkaitan dengan penyidikan ijazahnya Pak Jokowi atau pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi sehingga Rismond juga dilibatkan di sini? Atau ada laporan khusus? Sepertinya ini kan ada laporan. Oh, di luar masalahnya Pak Jokowi ya? Ini. Oke. Ya. Jadi karena itu ada laporan, jadi diproses. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang detail sambil menunggu dari penyidik untuk bertemu. Anda juga dihubungi oleh pihak Polda Metro Jaya? Ya. Untuk apa? Untuk memverifikasi, untuk melihat data-data yang diterima dari Yamaguchi. Siapa Roni Teguh sehingga harus dilibatkan sebagai orang yang harus ikut memverifikasi? Pertama, karena saya lulusan Jepang. Oke. Terus yang kedua, secara kependidikan saya mengerti, tahu secara 3 tahun itu bagaimana proses mendapatkan proses doktoral itu. Dari pertama masuk sampai menerima ijazah. Nah, termasuk juga jenis ijazah itu ijazah bahasa Inggris dengan yang berbahasa Jepang, Nihongo, kemudian transkrip bahasa Inggris dan transkrip bahasa Jepang. Jadi ada 4 dokumen yang kita terima. Nanti dilegalisir, dikirim ke kedutaan kita di Indonesia yang di Jepang untuk memberitahukan bahwa kita sudah masuk sekolah atau sudah pulang sekolah. Nah, dengan nanti kita akan verifikasi lagi di Kementerian Riset dan Teknologi untuk mendapatkan penyetaraan ijazah luar negeri. Nah, itu digunakan untuk misalnya ASN atau pekerja yang membutuhkan validasi. Kementerian lah mengecek itu. Nanti ada surat yang keluar, itu yang dipakai untuk kita misalnya untuk mengaktifkan lagi jabatan kita sebagai ASN atau jabatan kita sebagai dosen. Tapi kan minta maaf, Pak Roni Teguh bukan orang yang seangkatan dengan Rismond Sianipar di Jepang. Betul. Jangan-jangan ada nomenklatur yang berbeda, ada mekanisme yang berbeda. Tidak. Semua sama? Semua sama. Oke. Contoh, seluruh disertasi itu kan harus semuanya terupload. Dia namanya tidak ada di disertasi dan sistem itu. Nah, tesis. Kenapa dia itu tidak terupload, sementara dosennya Profesor Neike Hidetoshi itu ada tercatat di Kyushu University. Oke. Nah, kenapa dia tidak ada? Itu karena datanya adalah data intelijen? Oh, tidak. Kita sering ketemu dengan... Saya harus percaya siapa? Rismond Sianipar, karena dia bilang bahwa tesis dan disertasinya itu adalah data intelijen yang bisa membahayakan negara, atau saya harus percaya kepada Roni Teguh? Berikan saya dan juga teman-teman pendengar bisa paham. Oke, syarat pertama, disertasi itu kalau dia mengandung informasi-informasi yang sangat berbahaya, kita bisa tampilkan judulnya dan abstraknya saja. Oke. Nah, kan yang data-data yang lain bisa kita simpan di library. Apakah Rismond Sianipar punya keluar di abstrak aja tidak ada, judulnya aja juga tidak ada. Apalagi ini. Iya. Nah, tapi yang jelas dia tidak kalau saya pribadi menilai dia tidak menyelesaikan disertasi. Karena syaratnya disertasi adalah paper utama. Nah, dia nggak punya paper juga? Dia tidak punya paper. Nah, dia ngaku punya paten lagi. Patennya juga tertolak kan, gitu. Jadi dua hal ini menggugurkan dia menulis disertasi. Oke. Nah, kalau tidak ada disertasi berarti dia tidak punya komite untuk pengujian. Kalau tidak komite, dia tidak punya disertasi untuk diujikan. Jadi pantas saja Rismond selama ini yang paling kuat melakukan gerakan manuver, termasuk meng-up kasus-kasus yang sudah lama itu selesai ya. Bahkan kalau kita melihat terakhir bagaimana dia sengaja itu datang di makam anggota Rizik Syihab, itu kan berupaya sebenarnya memberikan tekanan terhadap polisi. Kenapa? Karena itu tadi, dia orang yang paling banyak masalahnya. Belum lagi dulu, masih ingat ya bagaimana dia nantang-nantang Hercules.
Ya kita tahu sendiri lah, Hercules ini kan boleh dibilang orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi otomatis memang Rismon Sianipar ini akan banyak menuai masalah ke depan, sahabat ya. Tinggal kita menunggu waktu saja. Sebab Polda Metro Jaya juga memastikan melalui Roni Teguh yang akan dipanggil nanti bahwa dokumen ijazah Rismon Sianipar itu betul-betul palsu, untuk mengkonfirmasi data yang didapatkan dari Yamaguchi, Jepang. Karena kita tahu bahwa sekali lagi penyidik dari Yamaguchi memastikan dokumen ijazah Rismon dan itu terkait dengan laporan lain ya sepertinya. Makanya saya mengatakan bahwa boleh jadi Rismon ini akan seumur hidup terpuruk di penjara, sahabat. Dengan banyaknya kasus yang hari ini bergulir di pihak kepolisian Republik Indonesia terkait dengan Rismon Sianipar. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.